adik-adik, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah adik-adik ketemu lagi nih sama Kak Gita hari ini. Nah sekarang Kak Gita gak sendiri loh, tapi ditemani sama Kak Riri yang menjadi pengiring musiknya ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah nih adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh ya adik-adik. Boleh siapkan hatinya adik-adik, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Yuk. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dulu ya adik-adik, biar adik-adik jadi semangat ya. Oke, adik-adik, kita mau bernyanyi dari KC 149, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Doa pembukaan, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata, kita satukan hati kita untuk berdoa ya adik-adik. Oke? Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan karena di minggu ini kami masih boleh melakukan ibadah online Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi lagi ya. Dari KC 280, tiap waktu, dan adik-adik boleh ikuti gerakannya ya. Oke? Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, duduk yang rapih ya. Kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak lainnya ya. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabar kalian untuk melewati sepekan terakhir? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, di saat ini kita akan membaca Alkitab. Kakak minta semua buka Alkitab. Siapkan Alkitab kalian, buka di Kitab Imamat. Kitab Imamat itu Perjanjian Lama. Kitab Imamat Perjanjian Lama pasal 8. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya ke-10. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-10. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan memulai pelayanan firman Tuhan di hari ini, di hari Minggu ini, mari bersama-sama kita siapkan hati dan kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga yang masih mau mengizinkan kami untuk beribadahkan Tuhan di hari ini dan membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami baca ini Tuhan jadi pelita terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak
jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannyalah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya. Di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni zaman yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Oke adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan di hari ini yang akan sebentar dijelaskan oleh kakak. Semoga adik-adik semua bisa mengerti. Selamat pagi adik-adik. Shalom, dengan Kak Cynthia di sini. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik semua? Kakak harap semuanya baik ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik paham arti kata kudus? Kudus artinya terpisah, dipisahkan, dikuduskan dari hal-hal duniawi dan hal-hal yang najis. Nah adik-adik, berarti kalau hidup kudus itu artinya hidup dipisahkan dari dunia dan yang najis. Contoh hal-hal duniawi nih adik-adik, yaitu berbohong, mencuri, menyontek, menyimpan dendam, tidak mau mengampuni teman, tidak dengar-dengaran orang tua, dan tidak dengar-dengaran guru. Juga nih yang lagi ngetren, keasikan main HP, di HP sampai lupa buat PR dan sampai lupa makan dan lain-lain. Itu hal-hal duniawi ya adik-adik. Nah hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat yang telah adik-adik baca tadi. Kitab Imamat ini sebagian besar berbicara mengenai hal kekudusan. Nah adik-adik, pada pasal 8 tadi yang kita sudah baca tadi berisi tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Nah, siapa itu Harun adik-adik? Adik-adik masih ingat? Harun itu adalah seorang imam orang Israel, keturunan Lewi, dan dia adalah kakaknya Nabi Musa. Nah, ditahbiskan berarti diangkat, dilantik, ditetapkan dan dikuduskan. Dalam hal ini ditahbiskan sebagai imam. Jadi kalau Harun dan anak-anaknya Harun itu ditahbiskan jadi imam, maksudnya dia dilantik, diresmikan gitu, jadi imam untuk bangsa Israel. Nah adik-adik, Musa diperintahkan Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anak Harun agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Nah, Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar. Adik-adik harus tahu kalau mau melakukan tugas
secara benar, adik-adik melakukan tugas secara benar nih yang diperintahkan oleh guru atau orang tua atau mama papa, maka adik-adik jangan main-main saat mendengarkan perintah mama papa, guru, juga perintah Tuhan. Musa waktu menguduskan menguduskan Harun dan anak-anaknya juga harus hidup kudus. Musa tidak boleh berbohong, Musa tidak boleh mencuri, Musa tidak boleh mengingini keinginan barang-barang orang lain. Jadi contohnya kalau adik-adik pengen pensil, pinjem sama temennya, jangan ngambil, itu tidak baik. Nah adik-adik, jadi kita belajar untuk mendengarkan setiap pesan ataupun perintah dengan cara yang benar. Caranya kalau kita mendengarkan perintah dari guru, dari orang tua, dari guru, seperti contohnya, ayo kamu nak taruh sepatumu di tempat rak sepatu, jangan membantah. Itu menjalani kekudusan seperti itu. Ikuti perintah mama, kalau ambil baju kotor masukin ke tempat baju kotor, jangan membantah. Nah itu ya. Dan jangan memotong pembicaraan orang tua. Nah ketika melakukan sesuatu juga adik-adik harus sungguh-sungguh. Seperti misalnya adik-adik habis sore hari, habis mandi, adik-adik pengen belajar, tidak mau main handphone, tidak mau main di luar, belajar sungguh-sungguh belajarnya, itu juga melakukan sesuatu kekudusan, dipisahkan dari duniawi. Nah cara hidup yang baik itu menjauhi larangan Tuhan, tidak bohong sama mama papa, dan taat dalam melakukan firman Tuhan. Jadi seperti Musa juga, adik-adik, Musa melakukan semua perintah dari Tuhan untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya, semua diikuti secara baik dan benar. Adik-adik juga seperti itu ya. Kalau kakak-kakak layan atau guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah atau mama papa memerintahkan sesuatu seperti belajar atau menjaga adik, membantu cuci piring, membantu mama sapu lantai, itu dilakukan secara benar. Berarti kalau kita mengikutinya, berarti kita mengikuti yang baik. Kalau tidak mengikuti berarti tidak baik. Nah itu saja adik-adik firman Tuhan hari ini, supaya kita hidup kudus, dipisahkan dari hal-hal duniawi. Yaitu apa tadi adik-adik? Jangan berbohong, jangan mencuri, sama juga mencontek itu sama dengan mencuri loh adik-adik. Nah seperti itu juga. Nah untuk penutup dari renungan kita hari ini akan ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Mazmur 119 ayat 105. Nanti adik-adik kumpulkan ya, dikirim videonya dari ayat hafalan ini, Mazmur 119 ayat 105 ke kakak-kakak layannya ya. Firman Mazmur 119 ayat 105 itu isinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah sekian dulu adik-adik untuk hari ini firman Tuhannya. Kita akan kembali berdoa dan menyanyi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Kak Cynthia untuk penjelasannya yang begitu luar biasa. Gimana adik-adik, kalian udah dengarkan pelayanan firman dari Kak Cynthia? Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Cynthia bisa adik-adik cerna, mengerti itu, dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik semua ya. Oke, kita akan menutup ibadah Impa di hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk beribadahkan, untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, hari Minggu-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang masih mengizinkan kami semua menikmati hari ini Bapa. Dan kiranya Tuhan, firman Tuhan yang telah diberikan kepada adik-adik bukan saja mereka dengar itu Bapa, tapi betul-betul mereka dapat melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Tuntunan penyertaan Tuhan Yesus menyertai mereka, memberkati seluruh kami kakak layan Tuhan, memberkati seluruh orang tua, keluarga, adik-adik terkasih dalam pertumbuhan mereka, supaya kami semua tetap dijaga oleh Tuhan Yesus dan tetap dapat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Kami mendoakan Tuhan pandemi corona ini Bapa yang sampai sekarang belum usai Tuhan, tapi kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan Yesus yang akan memberkati supaya Tuhan pandemi ini segera berlalu. Tuhan memberkati kami supaya kami tetap setia menjaga kesehatan kami Tuhan, supaya terhindar dari segala sakit penyakit. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Bapa, kami mohon kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus mau tetap tinggal, menjaga, memberkati kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah usai, tapi jangan lupa ya untuk aktivitasnya jangan lupa dikerjain. Kemudian jangan lupa untuk tetap mengikuti info minggu depan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, oke adik-adik, kita sudah sama-sama selesai mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, adik-adik dan kakak kita boleh sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh kakak layan kita ya adik-adik. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita mau sama-sama bernyanyi dari KC 160, tiap orang yang mendengar dengan gerakannya ya. Oke? Adik-adik, sekarang kakak mau memberikan pengumuman ya adik-adik, sama dengan seperti minggu lalu. Pengumuman yang pertama adalah persembahan adik-adik boleh dikumpulkan, diberikan kepada orang tua agar nanti mama papa yang memberikan ke sektor ya adik-adik, koordinator sektornya, atau nanti orang tua boleh transfer ke gereja kita. Oke? Dan yang kedua adalah adik-adik jangan lupa aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak layan kita yang tadi ya, jangan lupa dikirimkan juga ya adik-adik. Oke? Ibadah kita hari ini, adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Yuk, adik-adik boleh siapkan hatinya, lipat tangan. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah selesai ibadah Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan Yesus. Berkatilah kegiatan kami hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan mau berkati mereka Tuhan dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, dan Tuhan boleh berikan mereka kesehatan selalu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami, guru-guru kami, walaupun kami sedang sekolah online, kami boleh tetap semangat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah dan doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati.